Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Satria Zaki Ramadan dengan NIM 1101210188 dari kelas TT 45 Gabungan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester saya terkait dengan mata kuliah KW dengan judul yaitu 5G Fundamentals, di mana dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Rahman Mufti Adriansyah SCMT. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas terkait dengan mobile communication of 5G dengan pembahasan diantaranya adalah mobile evolution, 5G and 6G use case, 3GPP ongoing release, comparison of key performance between 4G and 5G, 4G to 5G migration, network evolution, dan yang terakhir adalah 5G key teknologi. Baik, yang pertama terkait dengan overview of mobile evolutions. Di sini terdapat sebuah gambar di mana menjelaskan terkait dengan evolusi jaringan seluler dari 1G hingga 6G. Yang pertama adalah 1G di mana dia dilahirkan pada tahun 80-an dengan hanya mengandalkan komunikasi suara analog atau mobile voice communication dengan menggunakan teknologi AMPS, NMT, dan TACS. Yang kedua, di tahun 90-an muncul generasi 2G dengan dia sudah mulai terintegrasi dengan komunikasi suara digital di sini dan dia lebih efisien dibandingkan dengan 1G. Adapun dengan teknologi yaitu CDMI, GSM, dan DMPS. Pada generasi ketiga atau 3G muncul di tahun 2000-an dengan dia sudah mulai terfokus dengan mobile data ataupun wireless internet ya di sini dan dia menggunakan teknologi CDMA 2000, WCDMA dan lain sebagainya. Pada tahun 2010-an lahirlah generasi 4G atau generasi keempat di sini dengan segala pembaharuannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu mobile broadband and emerging expansion. Jadi di sini sudah mulai diterapkan suatu mobile broadband dengan dia menggunakan teknologi LTE, LTE Advanced, dan juga gigabit LTE, di mana memang pada 4G ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Di tahun 2020-an muncul generasi 5G, yang dimana dia sudah terintegrasi oleh AI tentunya, dengan nama teknologinya adalah 5G New Radio atau NR. Dan di 5G ini uh, sudah memiliki peningkatan yang jauh sangat signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, baik dari sisi kecepatan, kapasitas, dan coverage-nya, karena memang pada 5G ini sudah mulai terintegrasikan oleh AI dan lebih efisien dibandingkan dengan 4G. Nah, kita membahas lebih jauh lagi di tahun 2030-an nanti, diprediksikan akan muncul generasi 6G atau Next Innovation Platform ya di sini. Dia menggunakan Next Generation Wireless dengan dia menggunakan teknologi New Spectrum, RF Sensing, dan masih banyak lagi termasuk AI native. Dan di bawah adalah link di mana saya mendapatkan informasi gambar ini. Ya, berikutnya, bagaimana terkait dengan 5G use case berdasarkan IMT 2020. Terlihat pada gambar di sini sebuah eh, gambar segitiga yang menunjukkan terdapat 3 poin utama pada 5G use case, eh, terutama di IMT 2020. Yang pertama adalah EMBB atau Enhanced Mobile Broadband, di mana adalah sebuah peningkatan dari layanan broadband yang sudah ada. Dia memungkinkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dengan kapasitas yang jauh lebih besar tentunya. Contohnya adalah streaming video 4K ataupun 8K, termasuk realitas virtual atau VR dan augmented reality yang akan menjadi lebih lancar dan jauh lebih responsif. Kedua adalah Ultra Reliable Low Latency Communications atau URLLC, dengan dia pada case ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan latensi yang rendah dengan keandalan yang tinggi. Contohnya adalah kendaraan otonom, operasi jarak jauh atau telemedicine, termasuk juga kontrol industri yang otomatis. Ketiga adalah MMTC atau Massive Machine Type Communications, di mana
Di sini dia sudah mendukung konektivitas untuk sejumlah besar perangkat IoT. Contohnya adalah untuk penerapan smart city, di mana sensor dan perangkat terhubung digunakan untuk mengelola infrastruktur kota seperti lampu jalan, pengolahan sampah, dan sistem transportasi. Nah, di sini juga terdapat di gambar sebelah kiri yaitu Key Capability Requirements dari IMT 2020. Nah, di sini adalah lebih jelas atau lebih tervisualisasikan terkait dengan bagaimana 5G use case berdasarkan IMT 2020. Ada IMBP, URLLC, dan MMTC. Yang sudah jelaskan sebelumnya bahwasannya untuk IMBP ini dia lebih kepada virtual reality ataupun augmented reality, live sport, dan 4K ataupun 8K HD video. Jadi lebih kepada bagaimana kasus penggunaan terhadap kualitas video yang tinggi. Berikutnya adalah URLLC. Jadi dia lebih kepada eh, memerlukan latensi yang sangat rendah ya, seperti contohnya adalah autonomous driving, UAV, termasuk smart manufacturing. Dan yang ketiga adalah MMTC atau Massive Machine Type Communications, di mana dia lebih kepada penggunaan dengan skala yang banyak, yang besar. Seperti contohnya adalah Smart City dan lain sebagainya. Baik, berikutnya adalah terkait dengan eh, 3GPP rilis 15 dan 16 untuk 5G tentunya, di mana pada rilis 15 ini dia adalah langkah pertama dalam standar 5G gitu ya, yang telah dirilis oleh 3GPP dengan 3 teknologinya yaitu non-standalone, new radio, dan spektrum frekuensi yang tinggi. Yang pertama adalah non-standalone. Dia mencakup spesifikasi untuk 5G NSA yang bekerjasama dengan jaringan LTE yang ada. Jadi non-standalone artinya dia masih memerlukan jaringan 4G ataupun jaringan yang sebelumnya untuk diterapkan di penerapan 5G yang dia beroperasi secara independen dengan jaringan inti generasi berikutnya. Berikutnya adalah New Radio, adalah sebuah pengenalan antarmuka udara baru yang dikenalkan sebagai NR ya, New Radio, yang dia mendukung berbagai skenario penggunaan seperti Enhanced Mobile Broadband, URLLC, dan MMTC. Yang tadi ketiga 5G use case yang telah dibahas sebelumnya terkait dengan IMT 2020. Dan yang ketiga adalah spektrum dan frekuensi yang tinggi, di mana dia akan mendukung operasi pada frekuensi tinggi dan fleksibilitas spektrum, yang dia akan memungkinkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar. Dan kedua adalah 3GPP Release 16, di mana dia adalah sebuah langkah berikutnya dalam evolusi 5G, yang dia sudah mulai memperkenalkan berbagai macam peningkatan fitur yang baru. Yang pertama adalah peningkatan kinerja dan efisiensi, di mana pada rilis 16 ini membawa peningkatan kinerja sistem 5G yang lebih efisien, termasuk dukungan untuk komunikasi ultra reliable low latency yang lebih baik. Kedua adalah spektrum yang tidak berlisensi, di mana dia akan memperkenalkan operasi di spektrum yang tidak berlisensi, yang memungkinkan untuk penggunaan spektrum yang lebih fleksibel serta efisien. Ketiga adalah IoT pada industri. Dia akan mendukung aplikasi IoT industri yang lebih baik, termasuk sistem transportasi cerdas dan jaringan non-terestrial. Keempat adalah komunikasi kendaraan ke segala atau V2X. Dia adalah sebuah fitur untuk komunikasi kendaraan ke segala yang penting untuk pengembangan kendaraan otonom dan juga sistem transportasi yang cerdas. Yang berikut adalah gambar tabelnya di sebelah kiri dan atas yang telah dipaparkan pada PPT slide ini. Baik, berikutnya adalah rilis 17 dan 18 pada 5G tentunya. Pada rilis 17 ini dia memperkenalkan berbagai peningkatan dan fitur yang baru. Yang pertama adalah Enhanced MIMO. MIMO adalah multiple input, multiple output untuk meningkatkan kapasitas jaringan kinerja atau kinerja jaringan. Dan kedua adalah Reduce Capability atau RedCap device, yaitu untuk dukungan perangkat dengan kemampuan yang lebih rendah yang memungkinkan penggunaan 5G pada perangkat IoT yang lebih sederhana. Ketiga adalah Non-Terrestrial Networks atau NTN. Dia akan mendukung untuk jaringan non-terestrial seperti satelit yang memungkinkan konektivitas di daerah terpencil. Ketiga adalah Multicast dan Broadcast Service atau MBS. Dia adalah sebuah peningkatan pendelayanan multicast dan broadcast untuk mendukung aplikasi seperti siaran langsung ataupun distribusi konten. Keempat adalah
terakhir atau kelima adalah Power Saving Enhancement. Dia merupakan sebuah peningkatan efisiensi daya untuk meningkatkan perangkat pengguna atau UA yang membantu memperpanjang masa pakai baterai misalnya. Dan yang keempat adalah rilis 18 pada 5G, di mana dia dikenalkan sebagai awal dari 5G Advance, dan dia akan membawa lebih banyak peningkatan fitur yang baru seperti AI, XR, network efficiency, indoor positioning, dan enhanced security yang masing-masing penjelasannya dapat dibaca di slide berikut. Dan di bawah ini adalah link sumber referensi yang saya dapatkan untuk informasi ini. Baik, berikutnya adalah terkait dengan key performance between 4G dan 5G. Di sini terdapat beberapa item seperti peak data rate, user experience data rate, mobility, latency, dan frekuensi, serta connection density. Di sini terdapat perbedaan tentunya antara 4G dan 5G. Pertama terkait dengan peak data rate. Pada 4G dia sebesar 1 GB per second, sedangkan 5G hingga 20 GB per second. Berikutnya adalah user experience data rate. Pada 5G sebesar 10 MB per second, pada 5G sebesar 100 MB per second. Kemudian mobility, dia pada 4G dengan kecepatan 350 km per jam, dan pada 5G adalah 500 km per jam. Untuk latensi, untuk 4G ada di angka 10 milisecond, dan 5G adalah 1 milisecond. Kemudian frekuensi pada 4G itu ada di angka 750 MHz hingga 2,3 GHz, sedangkan pada 5G adalah sub 6 dan millimeter wave, adalah sebuah frekuensi yang jauh lebih tinggi. Berikutnya adalah connection density, di mana untuk 4G adalah 100.000 per kilometer persegi, dan untuk 5G adalah 1 juta per kilometer persegi. Dan berikut merupakan link di bawah, di mana saya mendapatkan sumber informasi terkait dengan key performance between 4G and 5G. Kemudian adalah 5G key teknologi. Yang pertama adalah OFDM. Jadi berikut merupakan gambar sederhana terkait dengan OFDM. Jadi ada beberapa poin utama begitu pada bagaimana terkait dengan OFDM yang digunakan dalam 5G. Pertama adalah efisiensi spektrum, di mana OFDM dia memungkinkan spektrum pengguna atau penggunaan spektrum yang lebih efisien dengan membagi sinyal menjadi beberapa sub-carrier yang ortogonal, yang dia akan mengurangi interferensi antar sub-carrier dan juga memungkinkan transmisi data dengan lebih cepat dan lebih andal. Kedua adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Pada 5G menggunakan berbagai jenis numerologi pada OFDM yang berarti dia dapat mendukung berbagai lebar pita sub-carrier-nya. Misalkan 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, ataupun 120 kHz. Dan dia akan memungkinkan 5G untuk beroperasi pada berbagai frekuensi dari pita rendah hingga pita milimeter. Ketiga adalah MIMO OFDM, di mana dia kombinasi antara MIMO dengan OFDM untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja jaringan. Dan MIMO ini dia menggunakan beberapa antena pada pemancar dan penerima untuk meningkatkan throughput data dan keandalan komunikasinya. Keempat adalah pengurangan interferensi, di mana OFDM ini akan mengurangi interferensi antar saluran dengan dia menggunakan subcarrier dan ortogonal. Dia sangat penting untuk lingkungan yang dengan banyak pengguna ataupun perangkat seperti jaringan 5G. Dan kelima adalah peningkatan kinerja di lingkungan multipath, di mana OFDM ini sangat efektif dalam mengatasi efek multipath, di mana sinyal dapat dipantulkan oleh berbagai objek sebelum mencapai penerima. Dan ini akan meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi kesalahan dalam transmisi. Dan berikut adalah di bawah link di mana sumber saya dapatkan informasinya. Baik, kemudian adalah Massive MIMO. Jadi Massive MIMO adalah multiple input, multiple output, adalah sebuah teknologi kunci dalam 5G untuk memungkinkan peningkatan kapasitas dan kinerja jaringan secara signifikan. Dan beberapa poin utama tentang MIMO adalah yang pertama, peningkatan kapasitas. Seperti yang terlihat di gambar, bahwasannya terdapat MIMO 2x2, 4x4, 8x8, hingga 64x64. Dan dia akan meningkatkan kapasitasnya, di mana dia akan menggunakan sejumlah besar antena pada stasiun basis untuk mengirim dan menerima sinyal secara simultan. Dan dia akan memungkinkan peningkatan kapasitas jaringan tanpa memerlukan spektrum tambahan. Kedua adalah beamforming. Dia adalah
sebuah teknologi untuk memungkinkan pengiriman sinyal yang lebih terarah ke perangkat penggunaan dengan beamforming, maka sinyal dapat difokuskan ke arah tertentu untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas layanan atau kualitas sinyal. Ketiga adalah efisiensi spektrum, di mana dengan menggunakan banyak antena, maka Massive MIMO ini dia dapat meningkatkan efisiensi spektrum yang memungkinkan lebih banyak data untuk ditransmisikan dalam spektrum yang sama. Keempat adalah resistensi terhadap interferensi, di mana Massive MIMO ini dia lebih tahan terhadap interferensi dan jamming yang disengaja karena dia menggunakan banyak antena yang memungkinkan untuk pengolahan interferensi yang lebih baik. Kelima adalah kinerja di frekuensi yang tinggi. Jadi Massive MIMO ini dia sangat-sangat efektif pada frekuensi yang tinggi, seperti peta milimeter yang digunakan dalam 5G untuk menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi. Keenam adalah spatial atau spatial multiplexing. Dia memungkinkan transmisi beberapa aliran data secara simultan melalui saluran yang sama, akan meningkatkan throughput dan juga efisiensi pada spektrum. Yang kemudian adalah beam farming, jadi sebuah teknologi penting dalam 5G juga ya, yang dia akan memungkinkan transmisi sinyal yang lebih efisien dan terarah. Dan beberapa poin utamanya adalah dia memungkinkan sinyal dikirimkan dalam bentuk berkas yang terfokus ke arah perangkat pengguna tertentu. Kedua adalah peningkatan kapasitas dan kecepatan, di mana dia memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan lebih andal, yang sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang tinggi seperti misalkan streaming video 4K ataupun virtual reality. Ketiga adalah efisiensi energi, jadi dia meningkatkan efisiensi energi dengan mengarahkan sinyal langsung ke perangkat pengguna tanpa mengurangi kebutuhan daya untuk transmisi sinyal yang kuat. Keempat adalah penggunaan pada frekuensi yang tinggi, jadi beamforming ini dia sangat efektif dalam frekuensi yang tinggi tentunya, seperti peta milimeter yang digunakan dalam 5G untuk menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi. Kemudian adalah pengurangan interferensi. Dengan mengarahkan sinyal secara spesifik, maka beamforming ini dia dapat mengurangi interferensi dengan pengguna lain di sekitar peningkatan kualitas sinyal ataupun layanan secara keseluruhan. Dan di bawah merupakan link di mana saya mendapatkan informasi ini. Baik, kemudian adalah 5G teknologi pada uh, Advanced Channel Coding, di mana terdapat dua pembagian utama ya. Jadi Advanced Channel Coding ini merupakan teknik yang digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk meningkatkan uh, keandalan dan efisiensi transmisi data. Dan dalam konteks 5G ini terdapat dua skema pengkodoannya. Pertama adalah Low Density Parity Check atau LDPC, adalah sebuah jenis kode koreksi kesalahan yang dirancang untuk mendekati kapasitas saluran, yang berarti dia dapat mencapai batas teoretis maksimum untuk transmisi data yang andal. Dan beberapa karakternya adalah efisiensi yang tinggi, fleksibilitas, dan juga kinerja yang tinggi. Kedua adalah polar coding, adalah merupakan sebuah skema pengkodean yang relatif baru yang dikenalkan oleh Erdal Arikan pada tahun 2009, dan dia digunakan dalam 5G untuk saluran kontrolnya, dan beberapa karakternya adalah capability yang mencapai kapasitas, decoding suksesif, dan penggunaan pada saluran kontrol. Dan penjelasannya dapat dibaca di slide berikut. Baik, kemudian adalah millimeter wave atau mmWave. Jadi mmWave ini merupakan suatu komponen kunci dalam 5G yang memungkinkan untuk kecepatan data yang lebih tinggi dengan kapasitas jaringan yang lebih besar. Dan beberapa poin utamanya adalah dia memiliki frekuensi yang tinggi, jadi dia beroperasi pada frekuensi yang sangat tinggi antara 24 GHz hingga 100 GHz. Kedua adalah bandwidth yang lebar, dia uh, memungkinkan lebih banyak data untuk ditransmisikan secara simultan. Ketiga adalah kapasitas jaringan, jadi dia akan meningkatkan kapasitas jaringan dengan menyediakan lebih banyak spektrum yang dapat digunakan oleh aparatur seluler, dan ini sangat berguna di area dengan kepadatan yang tinggi. Keempat adalah keterbatasan jangkauan, di mana salah satu tantangan terhadap mmWave ini adalah jangkauan yang lebih pendek, gitu ya. Oleh karena itu, dia sering digunakan bersama dengan teknologi yang lain, seperti small cells, untuk memastikan cakupan yang memadai. Dan yang terakhir adalah penggunaan dalam industri. Jadi,
mmWave, jadi juga dapat digunakan dalam aplikasi industri seperti jaringan non-terestrial dan komunikasi ke segala arah atau V2X. Seperti itu. Baik, kemudian pembahasan kedua adalah 5G arsitektur and teknologi. Adapun outlines-nya adalah 5G network arsitektur, 5G deployment and migration strategy, 5G radio access technology, ada modulation, multiplexing, dan duplexing mode. Keempat adalah numerologi, kelima bandwidth, dan yang keenam adalah 5G frequency bands. Oke, yang pertama terkait dengan 5G network arsitektur. Jadi, pada dasarnya 5G ini memiliki dua network arsitektur, yaitu non-standalone atau NSA dan standalone atau SA. Nah, pada non-standalone yang telah disinggung sebelumnya, jadi dia masih bergantung pada infrastruktur 4G ya. Dia menggunakan jaringan 4G LTE yang sudah yang sebagai dasar gitu ya. Yang dia berarti bahwa jaringan 5G NSA ini memanfaatkan Envelope Packet Core atau EPC dari 4G untuk fungsi-fungsi inti seperti misalkan autentikasi, manajemen mobilitas, dan manajemen sesi. Kedua adalah penggunaan dual connectivity. Jadi pada NSA ini dia memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan 4G ataupun 5G secara bersamaan yang dikenal dengan dual connectivity. Ketiga adalah transmisi yang lebih cepat. Jadi pada NSA ini dia memungkinkan operator untuk memperkenalkan layanan 5G dengan cepat tanpa perlu mengganti seluruh infrastruktur yang sudah ada sebelumnya. Baik, kemudian ada 5G non-standalone, maaf, 5G standalone atau SA. Jadi 5G SA ini adalah sebuah jaringan inti 5G begitu ya, yang menggunakan jaringan inti 5G yang 5G itu sendiri yang sepenuhnya adalah baru, di mana dia dikenal dengan 5G Core yang memungkinkan implementasi penuh dari fitur-fitur 5G seperti network slicing dan edge computing. Dan kedua adalah kinerja yang lebih tinggi, jadi dengan menggunakan 5G Core ini, jadi standalone dapat memberikan kinerja yang lebih tinggi, termasuk latensi yang lebih rendah dengan keandalan yang jauh lebih tinggi. Ketiga adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Pada standalone atau SA ini dia mendukung arsitektur berbasis layanan yang lebih fleksibel dan dapat diprogram. Dan dia akan memungkinkan penyedia layanan untuk mengembangkan dan menerapkan layanan baru dan dengan cepat. Keempat adalah dukungan untuk aplikasi lanjutan. Jadi standalone ini dia akan mendukung aplikasi 5G yang lebih canggih seperti komunikasi ultra reliable low latency, massive machine type communications, dan enhanced mobile broadband. Dan dua ini merupakan sebuah link di mana saya mendapatkan informasi ini. Dan di gambar atas adalah sebuah visualisasi bagaimana perbedaan antara 5G NSA dan 5G SA. Dapat dilihat di gambar di atas. Baik, kemudian berikut adalah 5G Deployment and Migration Strategy. Jadi ini saya dapatkan kalau tidak salah dari Ericsson ya. Jadi terdapat dua option di mana APC-nya masih menggunakan inode B ya. Dia itu artinya dia masih non standalone, dan opsi dua adalah menggunakan dengan antena Genode B. Artinya dia sudah 5G-C ya, 5G core. Dan di sini terdapat evolution patch 1 hingga 5, dan dapat digambar di bawah ini dia adalah perbedaan bagaimana antara option 7 dan option 4 seperti gambar di bawah. Kemudian adalah 5G radio access technology, yaitu tentang modulasinya. Di sini terdapat 4 poin, yaitu ada QPSK, 16 kHz, 64 kHz, dan 256 kHz. Di mana pada QPSK ini dapat dilihat di gambar sebelah kiri, ya, jangkauannya dia paling luar begitu ya. Dia akan mengkodekan 2 bit simbol dengan merubah fase sinyal pembawa. Dia keuntungannya akan lebih efisiensi spektrum yang lebih tinggi dibandingkan dengan modulasi PSK sederhana. Kedua adalah 16 kHz atau Quadrature Amplitude Modulation. Dia akan menggunakan 16 titik konstelasi, setiap simbol mewakili 4 bit data. Dia keuntungannya terkait dengan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan dengan QPSK, akan tetapi rentan terhadap gangguan. Dan yang ketiga adalah 64 QAM, di mana dia akan menggunakan 64 titik
konstelasi dari setiap simbol mewakili 6 bit data. Dia keuntungannya kecepatan data lebih baik ya dibandingkan dengan 16 QAM, tapi memerlukan sinyal yang lebih kuat dan lebih bersih. Dan yang keempat adalah 256 QAM. Dia akan menggunakan 256 titik konstelasi, di mana setiap simbol mewakili 8 bit data. Dia keuntungannya adalah kecepatan data yang tinggi, tapi sangat rentan terhadap gangguan dan memerlukan sinyal yang sangat kuat dan sangat bersih. Seperti itu. Baik, kemudian eh, terkait dengan multiplexingnya, di sini terdapat 4 poin ya. Jadi eh, bagaimana CPOFDM atau Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang dimana dia merupakan sebuah teknik transmisi untuk digunakan dalam 5G dalam mengatasi efek multipath propagation. Dan ada 4 poin di sini. Pertama adalah OFDM itu sendiri ya. Jadi merupakan pembagi saluran komunikasi menjadi beberapa subcarrier yang sempit yang masing-masing akan membawa sebagian data begitu. Kedua adalah cyclic prefix di mana dia adalah sebuah salinan dari bagian dari akhir simbol OFDM yang dia akan ditempatkan di awal simbol yang berfungsi untuk interval penjaga untuk mengatasi efek multipath di mana dia akan di mana beberapa salinan sinyal itu akan yang dikirim tiba di penerima pada waktu yang berbeda. Ketiga adalah penggunaan dalam 5G di mana chip OFDM ini dia digunakan baik untuk uplink ataupun downlinknya dalam komunikasi 5G. Dia akan membantu memisahkan simbol OFDM berturut-turut dan mencegah interferensi antar simbol yang disebabkan oleh multipath propagation. Dan keempat adalah efisiensi spektrum, di mana meskipun cyclic prefix ini penting untuk mengatasi multipath, tapi cyclic prefix ini juga akan memperkenalkan overhead karena sebagian dari sinyal yang dikirim digunakan untuk interval penjaga daripada pembawa data. Oleh karena itu, ada trade-off-nya antara robustitas dan efisiensi spektrumnya. Dan di bawah merupakan link di mana saya mendapatkan informasi ini. Baik, kemudian selanjutnya duplexing mode, di mana dalam 5G ini ada dua mode duplexing ya, yang utamanya begitu, yaitu ada frequency division duplex dan time division duplex. Jadi untuk FDD ini merupakan dia menggunakan dua frekuensi yang berbeda untuk uplink dan downlink. Yang ini berarti uplink dan downlink dapat beroperasi secara simultan tanpa saling mengganggu. Kedua adalah keuntungannya. Jadi FDD ini dia sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan uplink dan downlink dengan kecepatan data yang simetris begitu. Dan ini juga akan lebih stabil dalam kondisi jaringan yang padat. Kedua adalah time division duplex atau TDD yang menggunakan frekuensi yang sama untuk uplink dan downlink tetapi dalam slot waktu yang berbeda. Jadi untuk uplink dan downlink itu akan bergantian menggunakan frekuensi yang sama dan untuk keuntungannya setahu saya untuk TDD ini dia akan lebih efisien gitu karena dia akan menggunakan frekuensi yang sama. Dan di sebelah kiri adalah gambar visualisasinya antara eh, frekuensi division duplex dan time division duplex. Dengan di bawah adalah link di mana saya mendapatkan sumber referensi ini. Baik, kemudian terkait dengan 5G numerologi network, di sini ya terdapat tabel ya, tabel network numerologi dan di bawah ini adalah eh, sebuah apa ya, define setting the distance between subcarrier and the duration of the time slot in OFDM. Jadi di sini dapat dilihat bagaimana dari network numerologi itu sendiri dengan sumber 3GPP TS38.211 versi 18.4.0. Baik, kemudian di sini adalah 5GNR channel bandwidth ya, di mana eh, channel bandwidth pada 5GNR ini dia mengacu pada rentan frekuensi yang dialokasikan untuk saluran komunikasi tertentu, yang dimana adalah pertama untuk rentan frekuensinya 5GNR ini mendukung berbagai rentan frekuensi termasuk frekuensi range 1 yang mencakup frekuensi di bawah 7 GHz dan frekuensi range 2 mencakup antara 24 sampai 25 GHz hingga 52,6 GHz seperti itu.
Untuk numerologinya, pada 5G NR dia menggunakan bagian numerologi yang di ataupun yang menentukan jarak antar subcarrier dengan durasi simbol. Dan numerologi ini bervariasi ya berdasarkan bagaimana bandwidth saluran. Dan ketiga adalah pemilihan bandwidth. Jadi beberapa pilihan bandwidth disalurkan yang umum dalam 5G NR termasuk 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, hingga 100 MHz. Dan bahkan bandwidth yang lebih besar gitu ya pada pita frekuensi milimeter. Keempat adalah konfigurasi bandwidth maksimum, di mana konfigurasi bandwidth transmisi maksimum untuk setiap bandwidth saluran dan jarak antar subcarrier yang ditentukan dalam standar 3GPP. Kelima adalah efisiensi spektrum, di mana dia menggunakan berbagai teknik multiplexing dan numerologi gitu ya. Di mana 5GNR ini dapat memaksimalkan efisiensi spektrum dan mendukung berbagai aplikasi dengan kebutuhan data yang berbeda. Baik, kemudian di sini merupakan eh, tabel-tabel terkait dengan 5GNR frequency band. Pertama adalah low band ya, sub 6, di mana dia untuk uplink di sini pada low-nya itu 663 MHz hingga 890 MHz, untuk high-nya ada di angka 698 MHz hingga 915 MHz. Dan untuk downlink-nya di sini untuk low ada di angka 617 MHz hingga 920 MHz, dan high-nya ada di angka 652 MHz hingga 960 MHz. Dengan mode duplexnya adalah FDD. Dan kedua adalah mid band ya, atau sub 6 juga, masih sub 6. Dan berikut adalah angka-angkanya ya, tabel angka-angkanya terkait dengan bagaimana 5GNR mid band atau sub 6. Seperti itu. Dan yang sebelah kanan atas ini merupakan 5GNR high band atau millimeter wave itu sendiri ya. Dengan tentu saja maupun uplink dan downlinknya ini sudah sangat-sangat tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk low band ini dia untuk frekuensinya di bawah 1 GHz dengan cakupan dia sangat luas ya, mampu menembus dinding dan bangunan lebih baik. Secara kecepatan dia relatif lebih rendah, biasanya sekitar 50 MB per second, dan penggunaannya ideal untuk cakupan luas di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kedua adalah mid band, dia frekuensinya antara 1 hingga 6 GHz dengan cakupan seimbang antara cakupan dan kecepatan. Dan untuk kecepatannya sendiri dia relatif lebih tinggi daripada low band gitu ya. Biasanya antara 100 hingga 900 MB per second. Dan untuk penggunaannya dia cocok untuk area perkotaan dan pinggiran kota dengan keberatan pengguna yang sedang begitu. Dan yang ketiga adalah high band ya, atau millimeter wave, di mana dia frekuensinya di atas 24 GHz dengan cakupan yang terbatas gitu ya. Jadi hanya efektif dalam jarak yang pendek yang sering terhalang oleh bangunan. Ketiga, dari segi kecepatan dia sangat-sangat tinggi, di mana mencapai 1 hingga 10 GB per second. Namun dia penggunaannya ideal untuk area dengan kepadatan yang tinggi, seperti misalkan pusat kota ataupun kampus. Dan berikut adalah link di bawah, di mana saya mendapatkan informasi terkait dengan frekuensi band pada 5GNR. Nah, yang berikutnya adalah 5G Link Budget Model, di mana di sini terdapat sebuah visualisasi gitu ya, bagaimana link budget dari 5G itu sendiri. Jadi yang pertama, dari antena, kita lihat di sini dia menggunakan G0B transmit power gitu ya. Dia akan mengalami penurunan atau feeder loss ya. Namun dia akan naik lagi karena dia akan memiliki kekuatan antena itu sendiri, dan dia terus berjalan gitu ya dengan maksimum path loss, turun lagi hingga penetration loss, turun lagi tree block loss, turun lagi body block loss, turun lagi slow fading margin, turun lagi interferensi margin, hingga ke body loss. Jadi dari G0B hingga ke UA atau user equipment ini akan ada banyak sekali loss-loss yang ada gitu, hingga akhirnya dapat ditransmisikan hingga ke user equipment-nya seperti itu. Jadi dari G0B ke user equipment dia akan melewati banyak sekali loss-loss yang ada seperti itu. Nah, di sini juga ada bagaimana propagasi model untuk 5G itu sendiri gitu ya.
dan dia akan di-define based on multiple skenario seperti itu. Ada skenario untuk urban mikro, urban makro, rural makro hingga indoor seperti itu. Ya, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas KAW pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.